Bulan puasa seringkali identik dengan kantuk di siang hari, lemas dan mata yang tiba-tiba sangat akrab dengan meja, seolah meja adalah sahabat terbaik saat guru sedang menerangkan. Biasanya kita mengisi bulan Ramadan dengan kegiatan pondok Ramadan, ceramah, tadarus, dan berbagai kegiatan keagamaan lainnya. Tapi bagaimana kalau tahun ini kita coba sesuatu yang lebih seru dan tetap bernilai ibadah? Kita akan belajar sains dengan menggali nilai-nilai dalam Al-Quran, tidak sekedar membaca ayat-ayat suci, tapi juga meneliti, bereksperimen, dan bahkan menciptakan teknologi terapan berdasarkan ayat-ayat yang kita pelajari. Ini bukan sekedar teori, tapi benar-benar praktik yang menyenangkan. Misalnya, dalam surat An-Nahl ayat 68 dan 69, Allah menjelaskan tentang lebah yang menghasilkan madu dari perutnya. Wah, ini bisa jadi bahan riset kita. Kita bisa meneliti bagaimana lebah bekerja, bagaimana madu dibuat, dan bahkan mencoba membuat minuman herbal dengan metode fermentasi alami ala lebah. Siapa tahu bisa jadi bisnis masa depan. Atau dalam surat Furqan ayat 53, Allah membahas tentang pertemuan air tawar dan air asin yang tidak bercampur. Nah, ini bisa kita coba di laboratorium. Kenapa bisa begitu? Apakah ada gaya tertentu yang menghalangi? Bisa nggak teknologi ini diterapkan dalam penyaringan air di daerah kekeringan? Bayangkan kalau kita bisa membuat filter air berbasis inspirasi dari ayat suci ini. Keren kan? Daripada sekedar menunggu beduk sambil rebahan dan scrolling HP tanpa arah, Ramadan kali ini kita manfaatkan dengan menggali ilmu dalam Al-Quran. Kita akan meneliti, bereksperimen, dan akhirnya menciptakan teknologi terapan yang tidak hanya keren, tapi juga penuh berkah. Siapa tahu dari sini lahir ilmuwan muslim masa depan yang menggabungkan sains dan iman. Untuk guru-guru di sekolah mungkin bisa membuatkan silabus untuk siswanya ya, silabus pembelajaran, misalnya pertemuan pertama pendahuluan tentang Islam dan sains. Ayatnya ayat Al-Quran surat Al-Alaq 1-5. Kegiatannya meliputi diskusi tentang hubungan Islam dan sains. Produk akhirnya yaitu mind map making. Mind mapping maksudnya konsep awal. Kemudian pertemuan yang kedua, lebah dan manfaatnya. Nah, misalnya surat An-Nahl ayat 68-69, kegiatannya bisa observasi lebah dan pembuatan fermentasi alami. Produknya tentu saja produk madu herbal. Yang pertemuan yang ketiga misalnya fenomena dua lautan. Quran surat Al-Furqan ayat 53, kegiatannya eksperimen pencampuran air tawar dan air asin. Produk akhirnya yaitu mini filter air dan yang sederhana. Dan yang keempat misalnya pertemuan keempat manusia dan proses penciptaannya. Dasarnya adalah Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Kegiatannya studi embriologi dengan referensi ilmiah modern. Produk akhirnya adalah poster perkembangan janin. Pertemuan yang kelima misalnya bahasan angin dan awan dalam sains ya. Dasarnya adalah Quran surat An-Nur ayat 43, kegiatannya bisa simulasi pembentukan hujan dengan eksperimen awan buatan. Nah, produk akhirnya yaitu video eksperimen ya. Pertemuan keenam materinya besi dan kegunaannya. Dasarnya adalah Quran surat Al-Hadid ayat 25. Kegiatannya antara lain eksperimen dengan berbagai logam dan magnetisme. Kemudian produk akhirnya adalah modul struktur besi. Pertemuan yang ketujuh misalnya materinya mekanisme gerhana matahari dan bulan.
Dasarnya ayat Al-Quran, surat Yasin ayat 38 sampai 40. Kegiatannya simulasi gerhana dengan bola dan senter. Produk akhirnya yaitu model pergerakan benda langit. Kemudian pertemuan yang ke-8, materinya evaluasi dan refleksi. Ya, kegiatannya yaitu presentasi hasil penelitian dan refleksi pembelajaran yang telah dilakukan. Produk akhirnya tentu saja adalah laporan ilmiah sederhana. Dengan pendekatan ini, kita bisa belajar dengan cara yang lebih menyenangkan dan bermakna, tidak hanya memahami ilmu agama, tetapi juga mengaplikasikannya dalam dunia nyata. Ramadan bukan lagi sekedar menahan lapar dan haus, tapi menjadi momen eksplorasi ilmu dan inovasi. Siapkah sekolah mengantarkan anak-anaknya menjadi ilmuwan Ramadan? Ya, tidak ada salahnya kita coba. Sampai ketemu pada bahasan yang lain yang bersifat mendidik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.